Sebelum terjadi insiden pemberontakan Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 di Jakarta, Gerakan Partai Komunis Indonesia di tahun 1948 juga sempat terjadi di Madiun. Sejumlah ulama, tokoh, pejabat, aparat pemerintah, bahkan wartawan menjadi korban keganasan PKI anak buah Muso dan Amir Syarifuddin. Keberadaan Monumen Kresek di Desa Kresek, Kecamatan Bungu, Kabupaten Madiun menjadi saksi bisu keganasan PKI yang tega membunuh sejumlah aparat pemerintah, tentara, polisi, tokoh agama hingga wartawan. Dua tokoh yang berperan penting dalam terciptanya pemberontakan PKI Madiun kala itu yakni Amir Syarifuddin dan Muso. Keduanya memimpin pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Bermula dari kepulangan Muso dari Uni Soviet pada tahun 1948, pada tanggal 18 hingga 26 September 1948, pasukan Muso dengan Amir Syarifuddin menguasai Madiun dengan membentuk negara Republik Soviet Madiun. Ikon monumen ini adalah patung besar yang terdapat di puncak bukit. Patung ini menggambarkan seorang gembong PKI Muso yang sedang mengayunkan pedangnya ke seorang lelaki tua yang nampak pasrah. Lelaki tua ini adalah representasi Kiai Husein, salah seorang ulama yang berpengaruh dan anggota DPRD Kabupaten Madiun saat itu. Di seputaran monumen juga terdapat sejumlah relief yang menggambarkan cara-cara kejam PKI saat membinasakan tokoh dan ulama di Madiun. Ada pula prasasti batu yang bertuliskan nama-nama prajurit TNI dan tokoh masyarakat hingga wartawan di Madiun yang gugur dalam pertempuran melawan PKI di Desa Kresek sebanyak 17 orang. Salah satu prajurit TNI yang gugur saat pembantaian tersebut adalah Kolonel Infanteri Marhadi. Kemudian pada tanggal 30 September, pasukan Tentara Nasional mulai turun untuk menyelesaikan kekacauan di Madiun. Madiun dikepung oleh Divisi Siliwangi dari barat dan Divisi Sungkono dari timur. Karena semakin terjepit, para pentolan PKI terus naik ke Pegunungan Wilis menuju selatan ke arah Ponorogo. Muso akhirnya ditembak mati oleh Brigjen Sudarsono di Sumoroto dan kemudian Amir Syarifuddin ditangkap di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Monumen Kresek kini kerap dijadikan sebagai sumber pembelajaran sejarah bagi siswa, khususnya sebagai wisata edukasi sejarah perjuangan pahlawan Republik Indonesia yang melawan pemberontakan dari kaum PKI. Monumen ini membuktikan bahwasanya warga Madiun merupakan korban dari ulah gerakan PKI dan mengingatkan pentingnya memperkuat ideologi Pancasila demi keutuhan NKRI kepada anak sejak dini. Karena kalau menurut saya sekarang itu sejarah sudah banyak yang dikurangi ya Mas ya dalam muatan pelajaran itu, maka kita memang harus mengenalkan sejarah biar tahu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia bisa merdeka, bagaimana perjuangan para pahlawan untuk memperjuangkan sampai detik ini bisa merdeka itu seperti apa. Memang harus tahu betul bagaimana sejarah Indonesia terbentuk merdeka, ada apa saja pada saat proses kemerdekaan, itu harus sangat diajarkan sejarah itu. Penting bagi anak-anak untuk tahu mengenai. Ya, kenapa kok sampai ada monumen pemberontakan PKI Madiun 1948 di Madiun, monumennya kok sampai ada di Kresek. Bukan berarti pelakunya orang Kresek terlibat, enggak. Itu para tawanan-tawanan pemberontakan PKI Muso, orang-orang Republik kita yang ditawan Muso sama Amir Syarifuddin CS, itu ditawan akhirnya setelah diperintahkan untuk penumpasan oleh Presiden, terkepung, mungkin itu mau lari ke arah Gunung Wilis, Lereng Wilis, akhirnya sampai di Kresek ini karena sudah terjepit akhirnya dibantai masukkan rumah di Desa Kresek ini. Nah, sekarang yang dijadikan tempat monumen Kresek ini, rumah Jawa dulu yang seperti itu bentuknya, cuma artefak yang zaman dulu sudah nggak ada, itu rumah baru tapi bentuknya seperti itu. Hingga kini Monumen Kresek selalu menjadi jujukan tempat wisata edukasi sejarah kesaktian Pancasila bagi para pelajar hingga pelancong dari berbagai daerah. Tova Pradana, JTV, Madiun.